Begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika mengirimkan ujian berupa penyakit ini. Lah karena penyakit sendiri datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin setiap penyakit itu ada obatnya. Maka kalau orang bisa bersabar dengan penyakitnya dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi itu sebagai penggugur dosanya. Kata Rasul, "Ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan keletihan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, demikian juga gangguan dari orang lain, kegelisahan hati, sampai kepada duri yang tertusuk dalam badannya. Kalau dia sabar, mengharap pahala Allah, Allah pasti akan menghapuskan dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Jami', dan kita masuk pada hadis ke-18. Wa an Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu qala ibni munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa wal adwa, akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu wal Hakim wal lafdhu lahu. Dari Qutbah bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah dariku dari akhlak-akhlak yang tercela. Wal a'mali wal ahwa, serta amal-amal yang mungkar dan nafsu yang jelek. Wal adwa, begitu juga dari penyakit-penyakit yang bisa membahayakan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, dan ini adalah lafaz yang dikeluarkannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini sangat mulia sekali, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang kalau kita renungkan doa ini, maka doa ini akan banyak memperbaiki kehidupan kita, bahkan akan mendorong kita mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan doanya dengan kalimat Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkan dariku dari akhlak-akhlak yang mungkar, akhlak-akhlak yang tercela. Para ulama mengatakan kalimat munkaratil akhlak maksudnya yang berkaitan dengan akhlak batin, akhlak-akhlak yang buruk yang bersarang dalam hati. Contohnya seperti sombong, hasad, dengki, pelit, suka berburuk sangka, dendam, dan yang semacamnya dari akhlak-akhlak buruk hati. Kita tahu bahwa hati yang bersih adalah hati
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya hati yang kotor adalah hati orang-orang yang fasik, munafik, kafir dan yang semacamnya. Membersihkan hati dalam Islam itu sangat dianjurkan. Masalahnya membersihkan hati itu tidak seperti membersihkan kotoran yang ada di sekitar kita. Kalau rumah kotor, tinggal disapu, dipel, mungkin beberapa kali sudah bersih. Begitu juga mobil, bawa aja ke karwas. Atau alat-alat masak yang habis digunakan, tinggal dicuci saja, sudah bersih kembali. Tapi hati yang kotor itu tidak bisa dibersihkan seperti itu. Enggak mungkin ibu minum sunlight kan, supaya hatinya bersih. Hati bersih itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membersihkannya. Karena hati yang bersih itu berkaitan dengan taufik, dengan hidayah. Selama orang mendapatkan hidayah Allah akan kebersihan hatinya, maka tidak ada yang bisa mengotorinya. Tapi selama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membersihkan hati kita, maka selama itu akan kotor dan tidak ada yang sanggup membersihkannya. Makanya di antara sebab pembersihan hati adalah dengan memperbanyak doa. Doa inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkan dariku dari akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang mungkar yang bersarang dalam hati. Karena semua perbuatan maksiat dan dosa itu berawal dari hati. Seseorang menggibah saudaranya itu karena ada hasad dalam hatinya. Seseorang mencaci, memaki, mencela, merendahkan dan menghinakan itu karena sudah ada kebencian dalam hatinya. Seseorang melakukan kezaliman dengan lisannya, dengan tangannya, itu karena ada dendam dalam hatinya. Jadi semua perbuatan badan itu diawali dengan hati. Itulah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati seseorang itu rusak, maka seluruh jasadnya akan rusak. Maka pandangannya juga akan rusak, pendengarannya akan rusak, cara bicaranya akan rusak, bahkan langkah kaki pun akan dilangkahkan ke tempat yang rusak-rusak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal a'mal. Di sini ada kalimat wal a'mal, maksudnya akhlak-akhlak lahiriah. Kalau munkaratil akhlak itu kan akhlak-akhlak buruk batin. Kalau wal a'mal maksudnya akhlak-akhlak buruk yang tampak, yang dilakukan oleh badan seseorang. Contohnya seperti apa? Banyak contohnya. Orang yang akhlaknya buruk, contohnya seseorang memukul, seseorang membunuh, seseorang mencaci, memaki, dari akhlak-akhlak lahiriah yang tampak oleh kedua mata kita. Berzina, minum khamr, mencuri, melampaui batas dalam menyakiti, dan yang semacamnya, itu disebut al-a'mal di sini. Jadi kalau munkaratil akhlak maksudnya akhlak buruk hati, kalau wal a'mal maksudnya akhlak buruk badan, dan dua-duanya tercela. Didahulukan akhlak buruk hati yang tadi saya katakan, hatilah yang kemudian menggerakkan badannya. Makanya di sini Nabi mendahulukan dengan akhlak buruk hati, baru kemudian akhlak buruk yang ditimbulkan oleh amalan kita. Bicara tentang akhlak buruk baik dalam hati ataupun dalam badan kita, tentu manusia ketika melakukan keburukan itu bukan tidak ada sebab, mesti ada sebab kan. Apa yang menyebabkan manusia itu berakhlak buruk? Pertama, tabiatul insan. Memang tabiat manusia yang terdorong dari hawa nafsu, yang Allah katakan wa innan nafsa la ammaratun bisu.
Sesungguhnya jiwa ini selalu mendorong kepada keburukan. Muncul tabiat buruk. Lah tabiat buruk ini ya bisa dihilangkan, tapi agak sulit karena tabiat ini biasanya selalu dilakukan. Seperti orang yang hobi minum khamr, tabiatnya sudah melekat pada badannya. Itu untuk tobat dari minum itu agak sulit. Orang yang hobinya berzinah juga sama. Orang yang hobinya menggibah juga sama. Lah tabiat-tabiat buruk ini kalau tidak dilatih untuk membuangnya maka akan sulit. Tapi itulah penyebabnya. Ini yang pertama. Yang kedua, su'ut tarbiyati al-manziliyah. Buruknya didikan di dalam rumah. Makanya anak yang baik itu karena didikan orang tua yang baik. Anak yang jahat itu karena didikan orang tua yang jahat. Jadi orang tua itu mengendalikan anak. Kalau memang dari kecil anak ini dididik dengan kebaikan, sekalipun satu hari Allah takdirkan dia terjerumus kepada keburukan, maka dia pasti akan kembali kepada kebaikan. Tapi kalau didikan keluarga itu memang sudah jahat dari kecil, tidak pernah mendidik akhlak, maka kalau mereka setelah besar terjerumus kepada kejahatan akan sulit untuk ditarik bertobat. Makanya tarbiyah dalam rumah ini penting, jangan diabaikan. Walaupun hal sepele, mungkin dari kecil ibu sudah menanamkan dari kawannya kalimat yang buruk, langsung ditegur, dikatakan kepada anaknya, jangan lupa baca basmalah, jangan lupa dengan tangan kanan, atau ketika masuk rumah jangan lupa memberi salam, dan begitu seterusnya. Ini kalau dididik itu akan menjadi tabiat baik kalau dia sudah dewasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, terkadang seseorang itu timbul melakukan keburukan bukan hanya tarbiyah rumah, tetapi juga al-bi'atu wal mujtama, lingkungan yang tidak baik. Terkadang orang tuanya sudah berusaha mendidik anak sebaik mungkin, tetapi kemudian pergaulan di sekitarnya, teman-temannya, teman main bolanya, teman main ininya, main itunya, itu tidak baik. Maka terkadang pengaruh pendidikan orang tua dalam rumah itu bisa dikacau dalam sesaat di luar rumah. Makanya pentingnya seseorang itu mencari lingkungan yang baik supaya orang tua tidak ada kekhawatiran dengan anaknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan seseorang itu melakukan akhlak buruk adalah az-zulmu, kezaliman. Zalim ini yang membawa kepada akhlak yang buruk. Terkadang akibat zalim akhirnya menyakiti orang dengan lisannya. Akibat zalim menyakiti orang dengan tangannya. Akibat zalim orang bisa merampas hak orang lain, diambil hartanya, diambil kehormatannya. Maka pemicu akhlak buruk ini adalah zalim. Sangat melarang orang melakukan kezaliman itu. Bahkan Allah sendiri mengharamkan kezaliman kepada dirinya karena Allah itu suka keadilan. Dan Allah katakan, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalam. Yang keempat. Yang kelima, asyahwatu. Syahwat yang memuncak. Syahwat yang memuncak inilah akhirnya melahirkan banyak akhlak buruk. Dari syahwat ini akhirnya seseorang melakukan akhlak-akhlak yang tidak terpuji, masuk kepada perzinahan. Kenapa terjadi zina? Karena syahwat yang diperturutkan. Kemudian apalagi seseorang bakhil, tidak peka dengan saudaranya, membiarkan para fuqara wal masakin, tidak kasihan dengan orang-orang lemah, itu karena syahwat. Kemudian orang yang tidak bisa menjaga kehormatannya, harusnya dia menjaga kehormatannya, entah seorang gadis, harusnya dia menjaga kehormatannya, tapi diberikan kepada laki-laki hidung belang, akhirnya hilang akhlaknya, itu karena dorongan syahwat. Ya. Jadi banyak sekali akhlak-akhlak buruk itu ditimbulkan dari syahwat. Baik syahwat perut akhirnya mencuri, merampok, hanya ingin memakan sesuap nasi atau hanya ingin lebih kekayaan dari kekayaan yang sudah diberikan Allah, atau syahwat kemaluan. Dua-duanya merusak akhlak.
Atau yang keenam, al-ghadhabu, penyebab orang itu buruk akhlak karena menuruti emosi, menuruti marah. Lihat bu orang marah itu, kalau ibu lagi marah coba ngaca ya. Karena orang marah ini dia tidak akan mengatur ucapan yang keluar, dia akan sesuka dia mengeluarkan kata-kata, yang penting keluar emosinya. Lah ini memperturutkan amarah ini bisa menimbulkan akhlak yang buruk. Bisa dari marah ini akhirnya sombong, ya. Kan banyak orang yang marah itu sombong, sambil nunjuk-nunjuk orang, kau tahu belum tahu siapa saya, katanya. Emang siapa kamu kan itu? Belum tahu bapakku, belum tahu kakakku, belum tahu, pokoknya semua disebut. Timbul sombong, timbul hasad, timbul permusuhan, timbul kebodohan. Itu akibat emosi itu. Kemudian yang nomor 7, al-jahlu, karena jahil. Seperti kalau waktu saya belajar di Yaman itu orang-orang Badui, namanya orang Badui, nggak pernah sekolah. Kadang-kadang ngobrol, ngomong depan kita itu dengan suara lantang. Orangnya di depan tapi suaranya kayak sekilo, yang kencengnya kan itu. Jadi orang-orang yang karena kejahilan ini menimbulkan akhlak yang buruk, yang tampak. Maka jahil juga bagian daripada penyebab munculnya akhlak yang tidak baik. Kemudian juga yang nomor 8 adalah al-wilayah, merasa berkuasa, merasa paling berkuasa, muncul akhlak yang buruk. Entah dia RT, RW, lurah, anggota dewan, pokoknya kadang-kadang kekuasaan ini sadar ataupun tidak itu memunculkan akhlak yang tidak baik. Jadi dia memanfaatkan kekuasaannya untuk menakut-nakuti orang, sehingga dia berakhlak dengan akhlak yang tidak baik. Kemudian yang nomor 9, al-azl, sering menyepi, menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang, tidak mau bersosialisasi dengan orang. Kemudian juga yang nomor 10, al-ghina, kekayaan. Dan ini yang banyak, munculnya akhlak buruk, penindasan, kezaliman, menyakitkan orang. Itu semua akibat sumbernya adalah kekayaan. Kemudian juga yang nomor 11 adalah di antara pemicu akhlak yang buruk juga asyukhratu, popularitas, ya. Merasa dia artis terkenal gitu ya. Terkadang dia menampakkan akhlak-akhlak buruknya, ngomel di medsos entah apa yang diucapkan, menghina orang, merendahkan orang, mencaci maki orang. Itu akibat popularitas. Nah, ini juga akhlak yang tidak baik. Kemudian juga kasratul humum, banyaknya persoalan. Jadi banyaknya masalah gitu ya. Masalah ini belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Masalah lain datang lagi, bertumpuk-tumpuk masalah, akhirnya stres. Lah terkadang stres juga bisa menimbulkan akhlak yang buruk ataupun al-amrad, karena sakit. Ya. Terkadang orang-orang yang sakit parah itu karena sudah lama sakit, kadang-kadang setan datang kan, kemudian memicu putus asa. Terkadang bawaannya emosi, suka marah, suka memaki kan begitu. Ya mungkin ibu bisa lihatlah di masyarakat, sakit lama, sudah tua, kadang pikun. Itu kadang-kadang sudah ada, mungkin kalau orang tuanya baik mungkin dia bertahan. Tapi banyak orang tua ketika sakit itu bawaannya marah-marah, maki-maki anaknya kan Bu. Ya begitulah memang ya. Merawat orang tua itu sama dengan merawat anak kecil yang tidak berakal. Karena biasanya orang semakin tua, karena terkalahkan penyakitnya akhirnya jadi pikun. Itu sama dengan orang yang tidak berakal. Tetapi walaupun merawat anak-anak yang tidak berakal dengan merawat orang tua yang tidak berakal, masih mending merawat anak yang tidak berakal kan Bu. Masih ada lucu-lucunya. Kalau merawat orang tua itu yang ada dendam saja, kapan mati katanya. Kadang-kadang seorang anak sudah tidak tahan kan, lah sakit itu kadang-kadang menimbulkan akhlak yang buruk. Ya. Atau bukan hanya sakit, orang sakit kan tidak mesti tua kan Bu ya, mungkin suami ibu ya usianya baru 35 atau 40 gitu. Itu kalau sakit itu bawaannya itu akhlaknya itu muncul tabiatnya. Ya. Termasuk juga yang nomor 14, kabirusin, orang yang sudah tua, yang sudah pikun. Ya. Kemudian juga dhayyiqul al-ghaflatu an uyubin nafsi. Yang ke-15,
lalai terhadap aib diri sendiri. Dia lupa kalau dalam badannya itu ada aibnya, tapi dia suka mencari-cari aib orang. Orang yang lupa aibnya sendiri dan suka mencari-cari aib orang, itulah diantara sebab munculnya akhlak buruk itu. Termasuk juga diantara pemicu akhlak yang buruk adalah al-ya'su, keputusasaan. Orang yang putus asa menimbulkan keburukan akhlak dalam hatinya. Mesti orang yang putus asa itu seperti itu. Termasuk juga at-taqsir fi ada'il huquq, karena selalu meremehkan melaksanakan hak-hak dan kewajiban, baik hak-hak dan kewajiban kepada Allah atau hak-hak dan kewajiban kepada manusia. Seorang suami kurang memberikan hak kepada istri atau sebaliknya, orang tua kurang memberikan hak kepada anak atau sebaliknya, seseorang kurang memberikan hak kepada tetangga atau sebaliknya. Itu menimbulkan akhlak yang buruk biasanya. Kurangnya memberikan hak dan kewajiban kepada orang lain itu bisa menimbulkan akhlak yang buruk. Termasuk qillatut tafkir fi amril akhirah, sedikitnya cara berpikir tentang kehidupan akhirat. Tidak ingat mati, tidak ingat kuburan, tidak ingat bahwa dia akan dibangkitkan, tidak ingat bahwa dia akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan. Orang-orang yang lupa dengan kematian dan kehidupan setelah kematian, maka biasanya akhlaknya buruk. Lihat orang-orang yang ahli maksiat itu, yang tidak salat, yang tidak puasa, yang tidak zakat, tidak haji, tidak baca Quran, tidak zikir. Itu karena mereka merasa aman dari azab Allah. Mereka merasa aman dari kematian, bahwa kematiannya itu lebih dekat dari tali sendalnya, dia tidak tahu. Jadi orang yang sedikit berpikir tentang kehidupan akhirat itu mengakibatkan akhlak buruk. Ataupun musahabatul asyrar, seseorang berkawan dengan orang jahat. Betapa banyak anak-anak yang baik ketika berkawan dengan orang jahat jadi jahat dia. Makanya ada istilah para ulama, orang kalau berkumpul dengan orang jahat jangan lama-lama, 40 hari saja pasti dia akan jadi jahat. Sama dengan orang yang berkawan dengan orang baik, 40 hari saja insya Allah dia akan jadi baik. Termasuk juga qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Tidak punya malu bahasa kitanya. Orang yang tidak punya malu, macam-macam akhlak muncul dari badannya. Termasuk juga tamah. Seorang yang terlalu tamak dunia, maka juga akan mengakibatkan munculnya banyak akhlak buruk. Termasuk juga dha'ful iman, iman yang kurang. Dan iman itu kan bertambah dan berkurang. Kalau bertambah itu karena banyak taat, kalau berkurang karena banyak maksiat. Lah ketika kemudian seseorang itu turun imannya karena terlampau banyak maksiat, itu dipastikan akan berakhlak dengan akhlak yang buruk. Dan banyak lagi sebab-sebab kenapa kemudian seseorang itu bisa berakhlak dengan akhlak yang buruk. Makanya di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita dijauhkan dari akhlak yang buruk, baik akhlak batin ataupun akhlak zahir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara sedikit akhlak buruk, kita tahu bahwa akhlak itu berkaitan dengan adab. Dan adab ini bermacam-macam bentuknya. Ada orang yang tidak punya adab dengan Allah. Ada orang yang tidak punya adab dengan Rasulullah. Ada orang yang tidak punya adab dengan orang tua. Ada orang yang tidak punya adab dengan guru. Ada orang yang tidak punya adab dengan kawan. Ada orang yang tidak punya adab dengan tetangga. Lah itu kesemuaannya adalah akhlak-akhlak yang tidak baik. Makanya Nabi SAW berdoa di sini, Allahumma jannibni munkaratil akhlak wal a'mal. Ya Allah, jauhkan dariku dari kemungkaran-kemungkaran akhlak, maksudnya yang ada dalam batin, dan wal a'mal, dan akhlak-akhlak yang buruk yang ada di dalam lahiriah kita atau zahiriah kita, badan kita. Ini poin yang pertama. Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari akhlak buruk. Kemudian poin yang kedua, wal ahwah, dan jauhkan dariku agar tidak memperturutkan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini lebih bahaya lagi. Memperturutkan hawa nafsu ini lebih bahaya. Kenapa? Sebab seluruh maksiat, baik dari tingkat syirik yang paling tinggi sampai kepada tingkat rendah, dosa-dosa kecil, itu berawal dari memperturutkan hawa nafsu. Seseorang ketika memperturutkan hawa nafsu,
Akhirnya dia bersumpah kepada selain Allah, datang ke kuburan meminta-minta, datang ke dukun, percaya dengan tangkal dan jimat. Maka memperturutkan hawa nafsu seperti ini bisa masuk kepada kesyirikan. Karena ingin kaya, akhirnya nafsunya mendorong datang sana ke dukun beli jimat. Ingin kaya insan, akhirnya datang ke paranormal. Ingin sembuh total, datang ke dukun. Itu kan karena menentukan hawa nafsu, dia tidak tahu dampaknya. Bahwa di balik itu bisa terjerumus kepada kesyirikan. Ataupun seseorang yang menurutkan hawa nafsu bisa jatuh kepada bid'ah. Dia tidak mencukupkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, dia buat baru pula. Jatuh dengan hawa nafsunya kepada bid'ah. Atau memperturutkan hawa nafsunya sehingga melakukan dosa besar. Jatuh ke zina, jatuh ke minum khamr, jatuh kepada perbuatan-perbuatan fasik, ataupun kepada as-sagair, dosa-dosa kecil. Bahkan bisa saja kemudian memperturutkan hawa nafsu itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwa walaupun hadis ini sebagian ulama melemahkan, bahkan dicantumkan dalam kitab Arba'in Nawawi, tapi maknanya benar. Di mana Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, seseorang belum dikatakan beriman sampai nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Karena hawa nafsu ini terkadang sebagai Tuhannya. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Jathiyah dalam ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Seperti orang-orang yang disabdakan Nabi SAW, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Celaka hamba-hamba dinar dan celaka hamba-hamba dirham. Kenapa uang menjadi sesembahan selain daripada Allah? Karena hawa nafsu yang mendorongnya, sehingga setiap hari, per detik, per menit, per jam, per hari yang dipikirkan dalam pikirannya adalah soal uang saja. Jadilah uang itu hambanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengikuti hawa nafsu ini bukan perkara yang dianggap remeh dalam Islam. Ini membahayakan. Sangat membahayakan sekali. Apa bahayanya orang yang mengikuti hawa nafsu itu? Pertama, bahwa memperturutkan hawa nafsu ini bisa menghancurkan kehidupan manusia. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 71, walau ittaba'al haq ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh wa man fihinna. Seandainya seseorang itu mengikuti hawa nafsunya, maka sungguh langit dan bumi dan apa yang ada di dalam keduanya akan musnah dan binasa. Jadi memperturutkan hawa nafsu ini bisa merusak alam berdasarkan nas Al-Quran. Nafsu ini penyebab perpecahan, penyebab perselisihan dan perbalahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ahli kitab, kenapa mereka kemudian bercerai-berai, berselisih? Karena salah satu alasannya mereka memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian juga akan rusak cara berfikirnya. Akan rusak cara berfikirnya. Ketika memahami Al-Quran bukannya dapat petunjuk, malah dia sesat. Ketika memahami hadis Nabi SAW bukannya mendapatkan hidayah, malah dia makin jauh daripada hidayah. Ataupun memperturutkan hawa nafsu ini bisa menjadikan seseorang mendapatkan iqab, adab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting seseorang itu untuk meredam hawa nafsunya. Karena bahayanya hawa nafsu ini sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlindung dari buruknya hawa nafsu seperti berlindungnya kita dari setan yang terkutuk. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka penting seseorang itu meredam hawa nafsu dengan cara apa? Pertama, lihat akibatnya, baik dunia atau akhirat. Yang kedua, berusaha untuk berilmu, mempelajari ilmu. Karena yang melawan hawa nafsu itu hanya pengetahuan. Mengenal siapa Allah, siapa nabinya, siapa kitabnya, sehingga tidak terjerumus kepada kesesatan. Karena hawa nafsu itu adik kakaknya dengan sesat. Kemudian juga berusaha untuk muraqabatu nafsi, berusaha untuk diawasi,
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mudah memperturutkan hawa nafsu syahwatnya. Kalau dia merasa diawasi, tentu dia pun akan mengerem diri, tidak mungkin jatuh kepada perbuatan maksiat dan mungkar. Kemudian juga yang keempat, berusaha berkawan dengan kawan-kawan yang baik supaya tidak terseret dengan hawa nafsunya, ataupun mengenal hakikat dunia, bahwa dunia itu darul ibtila, tempat kita akan diuji. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Untuk mencapai dunia dia pun menghalalkan segala cara. Dan yang lebih daripada itu, cukuplah kita melihat sejarah, baik dalam Quran atau dalam sunnah Nabi, bagaimana kesudahan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, bagaimana Namrud mati hanya gara-gara seekor nyamuk, bagaimana Qarun ditenggelamkan ke dasar lautan, bagaimana kaum Sodom yang dihujani batu dan halilintar. Kita lihat kisah-kisah itu semua terjadi karena memperturutkan hawa nafsu. Makanya dalam doa ini Nabi SAW juga meminta kepada Allah agar dijauhkan untuk tidak memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wal adwa. Dan kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari al adwa, berbagai macam penyakit. Kita tahu bahwa manusia tidak lepas dari penyakit, baik ringan ataupun berat, karena itu sudah bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sakit itu sebuah kepastian, sama dengan kematian sebuah kepastian. Karena manusia tidak mungkin sehat selamanya, tapi juga tidak mungkin sakit selamanya. Terkadang sehat, terkadang sakit. Itulah manusia. Tetapi sakit atau penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terkadang penyakit itu diturunkan dalam bentuk ujian. Terkadang penyakit itu diturunkan dalam bentuk teguran. Terkadang penyakit juga diturunkan dalam bentuk hukuman, azab. Tergantung orang yang diberikan penyakit, apakah dia orang baik atau orang jahat, apakah dia orang soleh atau orang toleh, apakah dia orang yang beriman atau orang kafir. Maka kita bisa membagi-bagi, oh ini penyakit, yang ini khusus, boleh jadi ini teguran, oh boleh jadi ini ujian, oh boleh jadi ini hukuman. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika mengirimkan ujian berupa penyakit ini. Lah karena penyakit sendiri datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin setiap penyakit itu ada obatnya. Maka kalau orang bisa bersabar dengan penyakitnya dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi itu sebagai penggugur dosanya. Kata Rasul, ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan keletihan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, demikian juga gangguan dari orang lain, kegelisahan hati, sampai kepada duri yang tertusuk dalam badannya. Kalau dia sabar, mengharap pahala Allah, Allah pasti akan menghapuskan dosa-dosanya. Makanya tidak boleh seseorang itu mencela penyakit, Bu. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang ibu namanya Ummu Su'aib. Ummu Su'aib. Ummu Su'aib ini atau Ummu Sa'ib, ketika itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia sakit kepala, Bu. Karena sakit kepala orang dulu kan agak sulit disembuhkan dibandingkan sakit kepalanya ibu-ibu sekarang kan. Kalau sakit kepalanya ibu-ibu sekarang ini tinggal dikompres uang 100 saja itu biasanya hilang demamnya. Jadi Ummu Sa'ib ini dia sedang sakit parah, kepalanya sakit sekali. Kemudian dia ikat kepalanya. Ketika Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Sa'ib ini, Rasul heran, kenapa kok bisa diikat kepalanya tuh? Dan Ummu Sa'ib ini mencela penyakitnya dan mengatakan al-humma la barakallahu fiha. Al-humma la barakallahu fiha. Al-humma la barakallahu fiha. Sambil memegang kepalanya, dia pun mengatakan sakit demam yang tidak ada keberkahan baginya. Sakit demam yang tidak ada keberkahan baginya. Sakit demam yang tidak ada keberkahan baginya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Umma Sa'ib la tasubil humma. Jangan kau cela penyakit humma, demam itu. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul qir khabathal hadid. Kata Nabi SAW,
Karena ingat, boleh jadi jangan kau cela demam, jangan hilangkan dosa anak Adam sebagaimana alat pemanas besi mampu menghilangkan karat besinya. Jadi penyakit ini memang datang dari penyebab gugurnya dosa-dosa kita, sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah jangan-jangan tidak punya ada kesalahan lagi. Masalahnya bukan di situ, walaupun kita sudah tahu bahwa penyakit ini bisa mengangkat derajat, menghapuskan pahala, menghapuskan dosa, menambah pahala gitu ya. Karena itu bagian daripada musibah. Tapi betapa banyak orang-orang yang tidak sabar dengan penyakitku. Betapa banyak orang-orang yang tidak sabar dengan penyakit. Gara-gara penyakit sedikit, sakit kepala aja dah malas ke masjid. Salatnya udah ogah-ogahan. Malas untuk berbuat baik. Apalagi sampai penyakitnya parah, terduduk di kursi roda, sampai terbaring di tempat pembaringan. Terkadang setan lebih dekat kepada dia. Akhirnya putus asa, mencela orang. Bahkan mencela diri sendiri rasanya tidak ada gunanya. Pikirannya hanya menghayal saja, ingin seperti orang lain bisa berjalan, bisa melihat kondisi di luar sana. Bahkan banyak orang-orang yang terkena penyakit ini karena putus asanya akhirnya ingin mengakhiri dirinya. Berangan-angan ingin mati lebih cepat, lebih baik dibandingkan hidup. Inilah yang bahaya masalahnya. Ya, ketika seseorang tidak sabar menghadapi penyakit, ini yang bahaya. Dari situ Nabi SAW berdoa di sini. Ya, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya, minta dijauhkan, jangan didekatkan dengan penyakit. Walaupun penyakit itu pasti akan datang kepada kita dalam bentuk penyakit apapun, tetapi kita berusaha kepada penyakit. Karena kalau sudah tertimpa penyakit, terkadang ada orang yang tidak sabar, akhirnya putus asa. Ketika tipu putus asa itulah, maka setan bisa menyesatkan dalam kehidupannya. Inilah diantara doa yang diajarkan Nabi SAW kalau kita renungkan dan kita amalkan. Maka dengan satu doa ini bisa merubah semua akhlak kita yang tadinya buruk menjadi baik, bahkan penyebab kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini satu hadis saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup.